Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Rizkia Salina dengan NIM A28226932. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu yang dimaksud dengan ATMO. Untuk memenuhi tugas saya kepada dosen pengampu yang bernama Ibu Nur Anggraini Dwi Sasangka, yang bertema perjalanan obat di dalam tubuh. Perjalanan obat di dalam tubuh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, farmasetika atau biofarmasi. Yang kedua, farmakokinetika atau yang sering kita dengar dengan sebutan ATMO. Yang ketiga yaitu ada farmakodinamik. Fase farmakokinetika. Apa sih fase farmakokinetika itu? Itu fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Atau fase farmakokinetika ini adalah bisa dikatakan ilmu yang mempelajari mengenai efek tubuh terhadap obat atau nasib obat di dalam tubuh. Kemudian yang pertama yaitu ada A, absorpsi, B, distribusi, M, metabolisme, E, ekskresi. Apa sih yang dimaksud dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi? Pertama yaitu ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat atau zat aktif agar bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Absorpsi yang terjadi melalui alat cerna, otot rangka, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Misalkan melalui alat cerna, itu bisa melalui mulut masuk ke dalam tubuh. Kemudian otot rangka itu melalui penyuntikan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian paru-paru misalkan inhalasi. Kemudian kulit itu bisa seperti salep, bedak, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi itu merupakan proses penyebaran obat ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik dan harus melalui membran sel agar tercapai tepat pada efek aksinya. Yang ketiga yaitu ada metabolisme. Metabolisme ini bertujuan untuk mengubah senyawa obat menjadi hidrofilik sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses penguraian metabolisme obat sebagian besar terjadi di dalam organ hati. Metabolisme ini akan menghasilkan metabolit. Metabolit yang dihasilkan obat dapat bersifat lebih aktif dari obat asalnya karena terjadi proses bioaktivasi. Atau metabolit tersebut bisa tidak aktif atau kurang aktif karena mengalami proses bioinaktivasi atau juga sama aktifnya dengan obat asalnya. Kemudian yaitu ada ekskresi. Apa sih ekskresi itu? Nah, jadi ekskresi itu merupakan proses pengeluaran obat atau metabolit yang terjadi pada ginjal melalui air seni atau urin dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya, serta dapat dikeluarkan pula melalui kulit atau keringat, feses, dan ASI. Jadi, obat yang telah kita konsumsi masuk ke dalam tubuh itu akan selalu dikeluarkan. Tergantung obat yang kita konsumsi itu akan bertahan seberapa lama dia di dalam tubuh. Misalkan aturan pakainya 3 kali sehari, berarti obat itu akan bertahan di dalam tubuh selama 8 jam. Setelah itu akan dikeluarkan, bisa melalui keringat, feses, urin, atau bahkan ASI. Kemudian misalkan aturan pakainya 2 kali sehari, berarti obat itu akan bertahan di dalam tubuh selama 12 jam. Atau yang 1 kali sehari, berarti akan bertahan di dalam tubuh selama 24 jam. Jadi jangan khawatir apabila kita sakit dan mengkonsumsi obat, jangan ada berpikiran bahwa obat itu tidak akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Atau ada yang
berpikir obat itu selalu menumpuk di dalam tubuh kita, penumpukan ada di ginjal dan merusak ginjal. Itu tidak, karena setelah obat memberikan efek kepada tubuh kita, sisa-sisa obat yang tidak diperlukan itu akan dikeluarkan dari urin, keringat, feses, dan bahkan ASI. Untuk obat yang dapat memberikan efek terapeutik saat dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Apabila menyebabkan toksik itu bila dikonsumsi dengan dosis yang berlebihan. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.